Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restati Evita Fitri, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Veteran Bangku Nusantara Sukoharjo dengan nomor peserta PPG 201699771874. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 4 Geningadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Desa Geningadal merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah selatan kota Purwodadi. Saya yang berdomisili di Purwodadi membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke sekolah. Desa Geningadal ini merupakan salah satu desa yang mempunyai komoditas utama dalam bidang pertanian dan perdagangan. Sebagian besar orang tua siswa bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Adapun hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani di Desa Geningadal adalah seperti sawi, terong, tomat, buah melon, dan yang paling menguntungkan adalah produksi bawang merah. Demikian tadi kondisi di sekolah saya. Berangkat saja dengan melihat pemandangan sawah merupakan hal yang sungguh menambah semangat. Selanjutnya, berikut ini adalah video pelaksanaan pembelajaran saya secara daring di SD Negeri 4 Geningadal. Materi yang saya ambil adalah materi tematik kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Berikut ini video pembelajaran saya. Iya, selamat siang semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Capek enggak? Capek. Capek, ada yang capek ya. Sehat enggak? Sehat. Sehat. Baiklah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring enggak? Kemarin ya Bu Guru sudah membagikan link daftar hadir ya hari ini ya. Sudah, Bu. Sudah, sayang. Sudah. Sudah. Coba Bu Guru cek dulu ya. Mbak Yeti? Ada. Mbak Levina? Ada, Bu. Ada, ya, pinter. Siapa lagi ya? Mbak Nadira ada? Ada, Bu. Mbak Nadira ada. Mbak Cahyani? Ada, Bu. Ada. Mbak Milda? Enggak ada. Mbak Milda kenapa izin ya? Ada yang tahu kemana Mbak Mildanya? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, baiklah anak-anak, nanti jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di Google Classroom, ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ya, kita siapkan dulu sambil semangat semuanya. Berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini lancar nanti sampai akhir. Yuk, Mbak Cahyani dipimpin berdoa mulai belajar. Tempat duduk siap gerak. Siap berdoa mulai. Selesai kepada Bu Guru. Iya, selamat siang lagi ya. Yang semangat ya anak-anak ya. Coba Bu Guru tak lihat dulu Mbak Resti sama Mbak Zahra, coba jangan deket-deketan. Ya, oke, lanjut. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah itu ya mempelajari tentang apa kemarin? Organ pernapasan.
Ya, kabut asap nggih, organ pernapasan sama kabut asap, pinter. Sekarang sebelum mulai pelajaran biar semangat kita menyanyi dulu. Semuanya menyanyi biar tidak ngantuk dan tidak bosan. Dari Sabang sampai Ayo mic-nya dibuka terus kita nyanyi bareng. Ya, oke. Terima kasih anak-anak sudah menyanyi semua ya. Ya, ayo sekarang duduknya yang bagus. Mbak Catherine itu layarnya kok ke atap. Ya, semuanya di depan layar semuanya. Baiklah anak-anak, kita menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Kita sambil mengingat pelajaran yang kemarin ya. Kemarin itu ada kabut asap ya yang terjadi di mana itu kemarin? Di Palangkaraya Jambi. Iya, pinter. Di Palangkaraya. Sama di mana itu tadi kemarin? Sama di Jambi. Ya, betul sekali. Kita mengingat saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Walaupun berbeda-beda tempat, kita tetap satu juga. Oke, lanjut ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, kita masih ada di masa pandemi. Kira-kira kalau kalian keluar rumah, misalnya mau ke pasar, pakai masker nggak anak? Pakai Bu. Pakai Bu. Pakai. Kalau mau berangkat ke misalnya jalan-jalan, ya jangan lupa pakai apa? Pakai masker. Ibunya keluar rumah mau ke pasar, pakai masker nggak? Pakai. Iya, pakai ya. Bu Guru mau tanya lagi, adakah di sini yang ayahnya merokok? Ada. Siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya merokok enggak, Mbak Resti? Merokok. Mbak Lepina, bapaknya merokok enggak? Rokok. Merokok. Wah. Kalau bapaknya merokok, kamu deket apa enggak, Mbak Lepina? Enggak. Ya, jangan deket-deket sama asap rokok, nggih, karena bisa merusak organ pernapasan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara organ pernapasan. Coba dilihat di sini ya, Bu Guru. Nah, ini pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang cara menjaga organ pernapasan, kemudian nanti ciri-ciri gambar cerita, dan yang nanti terakhir kita akan mempelajari bagaimana cara membuat gambar ceritanya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita amati dulu video yang berikut ini. Sambil melihat video, duduknya yang manis, ya, memperhatikan. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 2. Ada banyak sekali gangguan pernapasan yang perlu kita waspadai. Apa sajakah itu? Yang pertama ada penyakit flu, batuk, pilek, demam. Selanjutnya ada asma, yaitu sesak napas sehingga harus menghirup obat tertentu. Kemudian ada bronkitis, yaitu batuk yang parah sekali. Kemudian ada kanker paru-paru. Nah, biasanya para perokok itu paru-parunya menjadi hitam, akhirnya terjadilah penyakit kanker. Yang kelima, ini yang paling terkenal saat ini, yaitu adalah penyakit pneumonia, yaitu infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus corona. Pneumonia bisa juga disebabkan oleh jamur, tetapi sekarang yang paling berbahaya adalah terinfeksi oleh virus corona.
Jadi nanti paru-parunya penderita pneumonia ini jika di ronsen akan berkabut putih seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah menginfeksi lebih jauh, penderitanya akan sesak napas dan saturasi oksigennya menurun. Nah, itu tadi anak-anak, untuk mencegah supaya gangguan pernapasan itu tidak terjadi kepada kita harus selalu memelihara kesehatan organ pernapasan kita. Bagaimana caranya? Nah, mari kita baca teks berikut ini. Coba dibuka bahan ajar yang sudah Bu Guru bagi tadi ya. Nah, anak-anak, yuk coba dilihat bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan tadi ya. Bacaannya tadi coba dibaca dulu. Nah, dibaca dulu tentang cara memelihara organ pernapasan. Bu Guru kasih waktu 3 menit ya. 3 menit cukup nggih? Iya, Bu. Baca dulu, kalau ada kata-kata yang sukar coba tanyakan. Ya, saya kira sudah selesai semuanya baca nggih. Ada kata-kata sukar yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Dibetulkan dulu Mbak Cahyani layarnya ya. Oke. Baiklah, tadi siapa yang mau tanya? Kelompok 1 dan kelompok 2 Bu Guru ya. Nah, ini tentang bacaan dulu nggih. Kata-kata sukarnya apa yang mau ditanyakan tentang bacaan tadi? Paparan. Mbak Asna apa yang mau ditanyakan? Paparan, Bu. Oh iya, paparan itu terkena, itu kan paparan asap rokok ya, berarti terkena, artinya terkena hembusan asap rokok itu, begitu maksudnya. Itu ya Mbak Asna, ada yang lain mau tanya lagi? Saya, Bu. Mbak Silvi tanya apa? Sensitif apa, Bu, artinya? Oh iya, sensitif itu kalau perasaan manusia itu artinya mudah tersinggung. Tapi kalau di situ yang sensitif apanya tadi? Parunya. Berarti sensitif itu artinya rentan, mudah terganggu atau mudah terserang penyakit seperti itu maksudnya, okay? Sensitif itu artinya rentan. Ada lagi yang mau tanya? Bu, saya. Mbak Zara apa? Ventilasi apa, Bu? Oh iya, ventilasi itu adalah lubang-lubang sirkulasi udara yang ada di rumah kamu. Di rumah ada jendela kan Mbak Zara? Ada, Bu. Iya, biasanya nang dhuwur jendela napa nih coba? Ada angin-anginnya ya. Nah, Ya, itu yang namanya ventilasi, artinya lubang sirkulasi udara untuk pertukaran udara sehingga rumahnya tidak sumuk seperti itu, nggih? Ya, baiklah kalau begitu Bu Guru lanjutkan. Terima kasih sudah bertanya dan membaca bacaan dengan baik. Ya, nah, sekarang saatnya kita diskusi kelompok. Diskusi kelompok, kita berdiskusi tentang apa tadi, tentang teks yang sudah kamu baca tadi. Tadi kan kita mempelajari ini kan. Nah, cara memelihara organ pernapasan sudah dibaca semua sampai akhir. Nah, coba sekarang Bu Guru mau kalian bertanya jawab. Tadi kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 dan sebaliknya. Kelompok 1 tadi siapa coba yang mau tanya? Masih ingat kelompoknya enggak tadi? Tadi sudah dibagi Bu Guru ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 yang mau tanya. Bu. Siapa? Mbak Cahyani, Bu. Tanya apa? Mbak Cahyani mukanya yuk biar kelihatan kamera, itu yang kelihatan temboknya. Nah, bagaimana apa tadi pertanyaannya? Bagaimana? Mengapa kita harus mengurangi makanan dan minuman dingin? Oh ya, siapa yang mau jawab? Kelompok 2. Mengapa kita harus mengurangi makan dan minuman dingin? Kelompok 2, ayo, jangan kalah sama kelompok 1. Harus sensitif terhadap dingin.
Oh iya, karena paru-paru sensitif terhadap dingin, nggih. Pinter. Ada lagi yang mau tanya? Gantian sekarang kelompok 2, kelompok 3. Kelompok yang Ya, Mbak Zahra, Pak. bagaimana cara menjaga kita Ya, membuat dijawab. sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Iya, betul sekali. Ada lagi yang mau tanya? Ya sudah. Kalau gitu, Bu Guru lanjutkan ya. Dari teks tersebut, kira-kira apa ya yang dapat kalian simpulkan dari teks tadi? Nah, coba sekarang dibuka Google Classroom-nya. Dibuka LKPD 1 ya anak-anak ya. Coba dibuka LKPD 1. Dikerjakan dulu kesimpulan dari teks tadi apa ya? Begitu. Cara memelihara organ pernapasan bagaimana? Itu cuman sedikit aja ya soalnya. Cuman ada 1 soal aja, yuk dikerjakan dengan cepat. Nanti yang sudah menjawab tolong dibagikan layarnya, di share screen di sini ya. Bu, yang LKPD 1 doang, Bu. Ya, yang LKPD 1 dulu. Sudah ya, itu jawabannya cuma sedikit. Ya, siapa yang mau membagikan hasil itunya? Sebentar, Bu Guru stop screen dulu. Saya, Bu. Stop share dulu. Siapa yang mau membagikan jawabannya? Coba dilihat. Saya, Bu. Oh ya, Mbak Silvi, yuk dibagikan layarnya. Jawabannya apa? LKPD 1-nya tadi, nggih? Yuk dibagikan. Bisa belum, Mbak Silvi? Ya, caranya ketuk yang titik 3 itu, kemudian diklik bagikan layar. Nah, sudah bisa ternyata. Terus pilih bagian LKPD. Ya, pinter. Dibesarkan itu, Mbak. Nah, biar kelihatan. Ya, dibesarkan. Oke, silakan dibaca, Mbak. Organ pernapasan. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. 3. Merawat organ pernapasan. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ya, pinter. Tepuk tangan buat Mbak Silvi. Ayo di stop dulu berbaginya. Bisa nggak, Dok? Di stop bagikan ya. Kembali ke Jimit. Ya, kembali ke rapatnya tadi. Terus berhenti berbagi. Iya, pinter. Sip. Ada yang mau nyoba lagi berbagi? Ya. Ada yang lain lagi mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ya, Mbak Lepina nih, yuk. Sambil dibaca nggih, Mbak Lepina nggih. Mic-nya dibuka Mbak Lepina. Mana hasil pekerjaannya? Ya, mic-nya dibuka, terus kembali ke ya LKPD tadi. Pinter banget. Yuk dibaca Mbak Lepina, apa itu? Cara memelihara organ pernapasan. 1 apa? Ayo Mbak Lepina, ayo dibaca. 1. Menjaga zat yang dapat merusak organ pernafasan. 2. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ya, pinter. Tepuk tangan juga buat Mbak Lepina. Terima kasih. Yuk, caranya Mbak berhenti gimana? Kembali ke rapat, berhenti, berbagi. Pinter semuanya ya, anak-anak ya. Sudah bisa berbagi layar. Sip. Ternyata sudah bisa semua. Ya, ternyata apa yang bisa kita simpulkan dari teksnya, cara memelihara organ pernapasan yaitu 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. 3. Merawat organ pernapasan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, kalian masih ingat nggak 5M? Cara supaya kita terhindar dengan benar, mencuci tangan ya, vaksinasi COVID-19 ya. Udah, itu tadi cara menjaga kita supaya terhindar dari virus corona.
Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain supaya mau menjaga kesehatan organ pernapasan mereka? Di sini ada cerita lagi tentang orang yang suka merokok. Nah, kemudian ada lagi seperti contoh di atas, memberitahu orang lain agar mau menjaga kesehatan organ pernapasan bisa dilakukan dengan membuat gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Nah, mari kita lihat lagi video yang berikut ini. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang lain supaya mau menjaga kesehatan organ pernapasan mereka? Nah, caranya mungkin kita bisa melihat gambar berikutnya. Di situ ada komik ya, komik tentang si corona. Nah, kemudian ada lagi contohnya, ada komik atau cerita bergambar yang judulnya Hadiah untuk Ayah. Karena ayahnya perokok, ayahnya dikerjain, nah biar berhenti merokok. Nah, seperti contoh di atas tadi, memberitahu orang lain agar mau menjaga kesehatan organ pernapasan bisa dilakukan dengan membuat gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah gambar Nah, yang itu ada menceritakan pengertian gambar suatu cerita. karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Coba perhatikan contoh gambar berikut ini. Ya, ini salah satu contoh gambar cerita. Situ cerita tentang Miko yang meminjam buku cerita Mila. Ada lagi contoh yang lain. Oh ya, perhatikan ya anak-anak. Bagaimana ciri-ciri gambar cerita? Semuanya memperhatikan layar ya. Perhatikan, lebih banyak gambarnya Ciri-ciri atau gambar tulisannya? cerita. Tentu saja banyak gambarnya ya. Nah, anak-anak, itu tadi ciri-ciri gambar bercerita ya. Apa tadi ciri-ciri gambar bercerita? Ada yang tahu? Memperjelas memperjelas isi pesan dalam promosi daripada cerita. Gambar menunjukkan urutan peristiwa. Gambar bersekat perasaan menghindarkan ada balon kata. Pinter ya, gambarnya bersekat-sekat, ada balon katanya. Balon kata apa balon udara? Balon kata. Benar. Nah, ya itu tadi ciri-ciri gambar cerita ya anak-anak ya, bersekat-sekat. Lebih banyak gambarnya apa tulisannya? Banyak gambarnya. Daripada Banyak tulisannya. daripada cerita. Gambar menunjukkan urutan peristiwa. Itunya gambarnya menunjukkan urutan peristiwa. Nah, itu tadi anak-anak ciri-ciri gambar bercerita. Yuk sekarang dibuka Google Classroom-nya, diisi ya LKPD yang kedua. Yuk, LKPD yang kedua. Apa itu ya ciri-ciri gambar bercerita? Nah, tapi sebelumnya, yuk coba masih ingat tepuk boneka enggak anak-anak? Tepuk boneka biar nggak ngantuk. Ayo kita tepuk boneka bersama dulu. Tepuk boneka. Iya Dewa. Lagi yang TikTok lagi ya tepuk boneka ya. Tepuk boneka. Tepuk semangat. Semangat ya, biar semangat ya. Sebelum membuka LKPD, ya sekarang kita kerjakan LKPD 2-nya ya. Buka Google Classroom-nya. Nah, kita kerjakan dulu. Yang sudah selesai nanti share screen seperti tadi, nggih? belum Bu.
sebelum diklik finish nanti ditunjukkan ke teman-teman dulu apa jawabannya. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa itu Mbak Cahyani? Ya, yuk latihan share screen. Mbak Cahyani dibagikan ke teman-teman biar lihat. Banyak gambarnya daripada cerita. Gambar menunjukkan urutan peristiwa. Gambar. Ya, lagi apa? Ada balon kata. Pintar sekali. Tepuk tangan buat Mbak Cahyani. Berhenti berbagi ya. Ya, pintar Mbak Resti. Yuk, yang itu dibaca guys. Dibaca yang keras. Lebih banyak gambarnya daripada cerita. Gambar menunjukkan urutan peristiwa. Gambarnya bersekat-sekat. Ada balon kata. Ada lagi yang mau berbagi? Saya, Bu. Yuk Mbak Yati. Pintar yuk, coba dulu. Mbak Hasna sambil duduk ya, jangan rebahan. Ayo Mbak, duduk. Nah, duduk dulu. Nah, pintar. Jangan sambil rebahan. Nanti malah ya dibacakan Mbak Yati. Lebih banyak gambarnya daripada ceritanya. Gambar menunjukkan urutan peristiwa. Gambarnya bersekat-sekat. Adanya balon cerita. Balon kata ya, bukan balon cerita. Ya, pintar semua. Tetap berbagi, berhenti berbagi ya, Mbak Yati, pintar. Sudah bisa ya anak-anak ya, ternyata berbagi layar. Nah, sekarang kita tadi sudah mempelajari tentang memelihara organ pernapasan sama apa lagi? Mempelajari tentang gambar bercerita, nggih. Nah, sekarang tugasnya kalian mengerjakan soal evaluasi. Mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Guru bagikan di Google Classroom. Nanti dilihat di Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya ada soal evaluasi. Nah, nanti silahkan dikerjakan soal evaluasinya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Tadi kan kita sudah melihat ciri-ciri gambar cerita ya. Halo semuanya. Ciri-ciri gambar cerita. Nah, kita nanti akan membuat desain gambar cerita yang kita buat sendiri. Nah, kita mencoba membuat komik. Kalau tadi yang bapaknya suka merokok, coba dibuatkan komik. Bagaimana caranya supaya bapaknya takut merokok, kayak gitu. Atau boleh juga membuat gambar cerita yang isinya tentang corona. Nah, misalnya kayak gini, cara memelihara kesehatan organ pernapasan. Judulnya misalnya seperti ini, corona pergilah segera. Nah, atau seperti ini juga boleh, cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama harus makan makanan bergizi. Yang kedua apa itu? Coba dibaca. Olahraga teratur. Olahraga yang teratur. Kira-kira kalau nanti disuruh Bu Guru menggambar-gambar cerita bisa nggih? Bisa. Iya, bisa. Baiklah anak-anak. Nah, saya kira Bu Guru sudah sampai di akhir pembelajaran. Nanti tugas kalian adalah membuat desain gambar cerita. Yang temanya tentang menjaga kesehatan organ pernapasan. Nanti dibuat, kemudian dikirimkan ke linknya yang Bu Guru kirim di Google Classroom ya. Di situ ada link pengumpulan tugas. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita nanti akan menyimpulkan. Nah, kegiatan kita belajar hari ini tadi kita sudah mempelajari apa saja ya? Ada yang tahu? Hari ini kita sudah mempelajari apa saja?
organ pernapasan, Ayo. gambar cerita. Coba yang mempelajari organ pernapasan kita tadi belajar apa aja Mbak Silvi? Menjaga kesehatan organ pernapasan, Terus apa menghindari lagi? zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, merawat organ pernapasan, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Pintar, itu tadi yang memelihara organ pernapasan. Kalau yang gambar cerita kita tadi belajar apa ya? Ciri-ciri Hah? gambar cerita. 1. Lebih banyak gambarnya daripada gambar menunjukkan urutan. Lanjut. Ada balok kata. Ya, itu tadi yang kita pelajari hari ini ya anak-anak ya. Kita sudah mempelajari tentang gambar bercerita dan juga tentang cara memelihara organ pernapasan. Ya, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Kira-kira kalian senang apa enggak ya hari ini belajar online bersama Bu Guru? Ya, kalau senang coba tunjukkan senyumnya. Kalau sedih tunjukkan sedihnya. Ya, mana senyumnya? Ya, senang apa enggak hari ini? Senang. Ya, senang. Terima kasih ya sudah belajar dengan baik hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita sebaiknya menyanyi dulu lagu daerah. Yuk semuanya mic-nya dibuka. Silvia Siapa yang punya merek di rumah? nggak punya Apa Bu, saya nggak punya. Punya. Mbak Nggak Esma punya, saya punya? nggak punya. Ini kayu Bu. Ya. Mbak Resti mana ini kok layarnya kosong? Mbak Resti punya mentok enggak? Mbak Nadira mana ini? Aku dari tadi nggak lihat wajahnya Mbak Nadira. Putih Halo Mbak Kazali. Nadira. Mbak Nadira, jangan dimatikan kameranya coba. Nah, dari lagu mentok-mentok tadi kira-kira kita bisa belajar apa ya anak-anak ya? Iya, mentok mau piye? Jangan jadi anak yang apa? Pemalas. Ya, Pemalas. jangan jadi anak yang malas seperti mentok. Nah, kalau males-malesan nanti ngisi sama temennya. Nah, kalian juga ya jangan lupa nanti mengerjakan PR-nya dari Bu Guru. Nah, kemudian anak-anak untuk pertemuan selanjutnya nanti tolong dipelajari tentang subtema 3 nggih. Ya, pertemuan yang akan datang sudah mau masuk ke subtema 3. Nanti dipelajari di sana. Empati. Nah, baiklah anak-anak, saya kira pelajaran sudah selesai hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Siapa? Siapa itu tadi? Basna. Siapa Selfie? Oh ya, yuk dipimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semuanya. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian tadi video pembelajaran saya di SD Negeri 4 Genengadal. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tidak terkira saya sampaikan kepada Bapak, Ibu dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo beserta Bapak Ibu guru pamong dan juga Bapak-bapak admin yang telah sepenuh hati membimbing kami para mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 ini. Semoga Bapak Ibu
semua selalu sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi